يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhawat fillah wa ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk ketaatan, baik dalam menjalankan perintah atau menjauhi segala bentuk larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap langkah kaki kita berangkat dari niat yang ikhlas. Berangkat dari niat bukan karena nggak ada kerjaan di rumah, mendingan saya ke masjid. Tentu ini niat terpaksa. Penting sekali perkara niat, bahkan amalan hati. Niat adalah amalan hati, Bu, ya. Bahkan bisa lebih besar ketimbang amalan zahir. Amalan hati, niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di waktu malam hari, tidak ada yang mendorong dirinya kecuali ingin belajar ilmu agamanya, kata Nabi. Kecuali dia ingin belajar atau mengajarkan kebaikan, baik ibu-ibu ataupun para pematerinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dicatat di sisi Allah pahala sebesar haji yang sempurna, Bu, ya. Ini amalan sederhana, akan tetapi punya pahala yang luar biasa. Amalan ini kan sederhana. Sekedar kita luruskan niat, melangkahkan kaki atau ngegas dengan kendaraannya, datang ke masjid untuk memastikan niatnya semata-mata ingin belajar atau mengajarkan kebaikan, yaitu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena Allah kalau menghendaki kebaikan itu ada pada seorang hamba, Allah jadikan dia faham akan agamanya. Faham tentang halal haram dalam agamanya. Faham mana yang syirik dan mana yang tauhid. Faham mana yang sunnah Nabi dan mana yang
bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebaikan Nabi sebutkan, Bu. Orang faham dengan agama, itulah yang disebut dengan kebaikan. Kata Nabi, barang siapa yang keluar di pagi hari, ini masih masuk kategori pagi lah, Bu, ya, 9:30 mudah-mudahan. Tidak keluar kecuali ke rumah Allah, masjid, kecuali untuk dia belajar atau mengajarkan kebaikan. Tentu ilmu agamalah yang dimaksud. Maka baginya di sisi Allah, pahalanya setara haji yang sempurna. Bu, kalau di istiqomah seminggu sekali, atau paling enggak 2 kali sebulan kajian, sebulan kita dapat pahala haji 2 kali. Orang yang haji beneran aja, berapa kali setahun bisa, Bu? Setahun sekali. Itu pun Allahu alam di sono kalau debat melulu sama suaminya marah-marah, atau sebaliknya ini suami istri cekcok aja di sana debat. Kan hajinya jadi nggak full, Bu, ya. Allahu alam tuh haji sempurna atau jangan-jangan atau 50% saja atau hanya 10% jangan-jangan. Karena dia tidak mengindahkan batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar ketika melaksanakan ibadah haji. Kan salah satunya fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, kan gitu, Bu, ya. Berapa banyak kita saksikan pemandangan sedang pakai kain ihram, dia debatnya nggak karu-karuan. Dia memaki-maki saudaranya dan lain sebagainya. Itu yang bisa menjadikan rusak amalan hajinya, Bu, ya. Ini amalan sederhana, tapi memiliki daya pahala yang luar biasa. Kalaulah kita sadar, Bu, ya, kita perbanyak ke majelis ilmu aja luar biasa pahalanya, Bu, ya. Tentu dengan tanpa kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, Bu, ya. Apalagi misalkan suami udah berangkat kerja, anak-anak udah berangkat sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, adalah tersisa waktu dia manfaatkan untuk amal menuntut ilmu agama, luar biasa. Sebulan minimal 2 kali. Kalau sebulan 2 kali kajiannya. Apalagi kalau setiap pekan, sebulan 4 kali dia seolah-olah mendapat pahala sebesar haji. Oleh karenanya hal ini tentu jika kita dapat memastikan niat, Bu, ya. Niat itu betul-betul ikhlas, tulus, karena memang mau belajar. Karena memang mau belajar. Bersiap dengan alat tulisnya. Orang belajar kan begitu, Bu, ya. Kan gak ada cerita. Orang belajar di kelas, sekolah, atau di bangku kuliah, sampai di sana ngobrol. Kan gak ada ceritanya. Orang yang disebut belajar di dalam kelas, kemudian dia ngobrol. Pasti dia dimarahi oleh dosennya. Yang namanya belajar, ya dia persiapkan diri betul-betul apa yang menjadi perhatian orang belajar. Alat tulisnya, catatannya, perhatiannya, kesabarannya, duduk 1,5 jam, itu kan menuntut kesabaran, Bu, ya. Konsentrasinya, itu yang dikatakan belajar. Jadi ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa teguh di atas agamanya, dan Allah mudah-mudahan mewafatkan kita semua di atas sunnah Nabi-Nya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia, salawatullah wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ummahat, akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia di siang hari ini, menjelang siang, pagi hari menjelang siang, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu berbunyi 2 kepribadian emas pada seorang hamba. Kepribadian emas, Bu. Jelas ini kepribadian yang amat penting ada pada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kepribadian. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji salah seorang sahabatnya, Bu. Nabi sangat kagum. Nabi sangat bangga melihat ada
kedua kepribadian emas ini ada pada saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini kepribadian amat mendesak untuk kita miliki di zaman sekarang, Bu, ya. Tantangan, tuntutan kehidupan makin berat. Tantangan, tuntutan kehidupan ke depan ini makin berat, Bu, ya. Maka kita amat membutuhkan dua kepribadian ini. Dua karakter ini ada dalam diri kita. Tentu untuk kita menyelamatkan sekian banyak problematika dalam perjalanan hidup kita, Bu, ya. Kuncinya adalah ada pada dua kriteria ini, dua karakter ini. Ini hadis diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dahulu ada kabilah namanya kabilah Abdul Qais, Bu, ya. Kabilah Abdul Qais. Ini kabilah hari ini, dulu, Bu, ya, dia letaknya dekat dengan negara Bahrain. Ini bersinggungan dengan wilayahnya Saudi Arabia, Bu, ya. Tepatnya namanya di Ahsa. Ahsa ini menjadi ya mayoritas di sana pemeluknya Syiah, Bu, ya. Di perbatasan di Ahsa, di pinggiran Saudi yang berbatasan dengan Bahrain, itu banyak sekali orang-orang di situ yang condongnya kepada Syiah. Nah, dahulu daerah itu ditempati oleh kabilah namanya kabilah Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais. Mereka hakikatnya sudah lebih dahulu beriman kepada Nabi SAW. Akan tetapi kabilah ini tinggalnya cukup jauh dari kota Madinah. Kalau mereka mau ke Madinah, mereka harus melewati satu kabilah namanya Mudor. Kabilah namanya Mudor. Karena zaman itu yang berkuasa adalah suku yang paling kuat, Bu, ya. Tidak ada kepemimpinan tunggal, itu nggak ada. Zaman itu ya masing-masing suku punya aturan, punya kekuasaan, punya batas wilayah dan lain sebagainya. Ini kabilah Abdul Qais memang telah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin sekali berjumpa dengan Nabi. Mereka selama ini hanya dengar. Facebook kagak ada, Instagram kagak ada, nggak tahu seperti apa yang namanya Muhammad ibn Abdillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu, Bu. Tentulah mereka merindukannya, Bu, ya. Kita yang hidup di zaman ini, yang jauh Nabi SAW meninggal dunia, nggak lagi bersama kita hidup di dunia, kita amat merindukannya, Bu, ya. Bagaimana dengan mereka yang menyadari Nabi hidup tapi belum pernah lihat? Kan jadi penasaran, Bu, ya. Kalau hari ini kita sadar Nabi sudah meninggal, ya kita tidak penasaran pengen lihat, wong sudah meninggal. Paling kalau mau melihat beliau nanti, ya kalau Allah takdirkan kita masuk surga, insya Allah Ta'ala, amin, Bu, ya. Kita berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kehidupan ini kan kita sadar, beliau tidak lagi bersama-sama dengan kita. Lantas bagaimana dengan sahabat yang menyadari Nabi hidup di zaman mereka, tapi mereka belum lihat? Kan penasaran, Bu, ya. Seperti apa sosok beliau? Seperti apa karismatiknya? Ya, kewibawaannya. Sedemikian rupa, ini bangsa Arab goncang, Bu, ya. Bagaimana para penduduk Makkah menentang, ya, mati-matian, habis-habisan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amat berpengaruh betul ini sosok. Kan mereka makin penasaran, Bu, ya. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Nabi atau mengirim utusannya. Karena mereka nggak bisa sewaktu-waktu ke kota Madinah. Karena mereka harus melewati sebuah perkampungan yang isinya kabilah Mudor yang waktu itu masih kafir, Bu, ya. Tentulah kalau mereka melintas di perkampungan itu,
kemungkinan mereka akan disakiti. Kemungkinan mereka akan dipersekusi, akan diintimidasi. Apalagi jika menyadari mereka telah beriman. Ingin bertemu dengan Nabi SAW, pastilah mereka akan disakiti. Bagaimana caranya? Mereka kalau ingin ke Madinah di bulan-bulan haram saja, Bu, ya. Ada yang tahu bulan haram, bulan apa aja, Bu? Bulan Rajab, bulan Muharram. Ada 4, Bu, ya. 2 lagi apa? Bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah. 4, Bu, ya. Berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sendirian terpisah bulan Rajab. Mereka kalau ke Madinah nunggu 4 bulan ini, Bu, ya. Ada yang tahu alasannya, Bu? Kenapa harus nunggu 4 bulan ini? Kenapa? Karena bulan haram orang-orang Arab dahulu amat menghormatinya, Bu, ya. Nggak boleh berperang. Nggak boleh menyakiti. Nggak boleh pokoknya melakukan kezaliman lah. Itu orang Arab jahiliyah dahulu menyadari itu, Bu, ya. Ya. Dan memang dalam Al-Quran disebutkan gitu. Ya. Kata Allah Subhanahu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum. Allah mengatakan Allah memiliki di sisinya 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan-bulan haram. Maka kata Allah, jangan zalimi diri kalian. Nggak boleh melakukan kezaliman, Bu, ya. Baik kezaliman atas diri sendiri dalam bentuk maksiat atau kezaliman terhadap orang lain. Itu sama orang Arab jahiliyah dipegang betul, Bu, ya. Yang namanya bulan haram, mereka konsisten. Situasi keadaan memanas sekalipun mereka berhenti berperang, Bu, ya. Itu orang-orang Arab jahiliyah, Bu, ya. Kalau hari ini orang nggak peduli, Bu, ya. Mau bulan haram, mau bukan bulan haram, podo baik, Bu, ya. Sama aja sudah. Maksiat tetap jalan, mau bulan haram kek, kagak bulan haram kek, tetap jalan. Justru yang katanya ya generasi modern, Bu, ya. Mereka bilang dahulu orang Arab jahiliyah. Ternyata tidak semua sisi ya dari orang-orang Arab dahulu buruk, Bu, ya. Ada beberapa sisi baiknya. Mereka menjaga batasan-batasan mereka ya sampai pada titik tersebut. Nah, kabilah Abdul Qais kalau mau ke Madinah, mereka harus tunggu bulan-bulan haram. Di bulan-bulan itulah orang Arab jahiliyah dahulu tidak akan menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Nah, begitu mereka sampai di kota Madinah, orang-orang utusan dari Bani Abdul Qais amat merindukan Nabi SAW. Begitu sampai di Masjid Nabawi, itu hewan kendaraan, apakah unta, apakah kuda, itu enggak mereka ikat lagi, Bu, ya. Itu binatang kan kalau dilepas gitu aja, kabur, ngilang, enggak bakal balik, Bu. Itulah kendaraan orang di masa itu. Begitu saking rindunya mereka ingin ketemu Nabi, sampai di kota Madinah, mereka enggak sabar. Mereka tergesa-gesa. Begitu sampai mereka nggak ikat lagi tuh kudanya, nggak diikat itu ontaknya, nggak diikat keledainya. Bahkan safar yang perjalanannya cukup jauh, bajunya udah lecek, udah dekil, udah bau keringet, nggak sempat lagi diganti, Bu, ya. Langsung saja menghadap Nabi SAW. Dalam keadaan, ini safar zaman dulu, kebayang panasnya, Bu, ya. Padang pasir, debunya, kotornya, waduh, belum bau keringatnya, dan lain sebagainya. Langsung mereka menghadap Nabi SAW dalam keadaan seperti itu. Ada yang mencium tangannya Nabi, ada yang mencium kakinya Nabi SAW. Saking rindunya mereka, karena sulitnya mereka bisa ke kota Madinah. Ada satu sahabat,
Di sini inti kisahnya. Ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ashaj. Namanya agak susah nih Bu, Ashaj. Nama aslinya bukan Ashaj. Para ulama berbeda pendapat lah terkait nama aslinya, tapi ya nggak begitu urgent buat kita Bu ya. Ini orang dipanggilnya namanya Ashaj. Ashaj itu orang yang di kepalanya ada luka. Orang Arab senang begitu Bu. Kalau ada yang jalannya pincang, ya maka dipanggilnya si pincang. Itu budayanya begitu. Ya. Ada yang ya buta, ya karena mungkin orang buta ada banyak Bu ya. Jadi kalau terkadang ya menyebutkan satu persatunya agak sulit. Ada sekelompok orang dari satu daerah, yang mana fulan nama, yang mana orangnya, dia nggak tahu namanya, itu si buta, a'mash. Ya. Maka ketika disebut si buta, ya tahu, yang dimaksud adalah si fulan. Itu kebiasaan orang Arab begitu Bu ya. Kalau di kita ini agak sedikit menghina Bu ya. Ya kita pakai nama lah. Ya, dan orang juga tersinggung. Ya dikasih julukan seperti itu. Nah ini dahulu sahabat ada luka di kepalanya. Maka dikenal dengan panggilan Ashaj, yang ada luka di kepala. Ada satu sahabat Nabi ini yang namanya Ashaj, dia orangnya nggak tergesa-gesa Bu ya. Begitu sampai di Medina, dia ikat dulu hewan tunggangannya, dia istirahat dulu, dia kemudian bersih-bersih badan dulu, dia ganti pakaian dulu, dia rapi-rapi dulu, baru dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya mah udah dari tadi, Bu. Yang lainnya mah udah dari berapa jam yang lalu tuh sudah menghadap Nabi SAW, sampai dia lupa ngikat kudanya, sampai dia lupa nggak ganti baju, kumel, kucel, bau keringat, langsung menghadap Nabi SAW. Ya. Nah ini Ashaj orangnya nggak tergesa-gesa Bu ya. Orangnya sabar, bukan berarti dia sering berjumpa dengan Nabi. Enggak, dia sama-sama belum pernah berjumpa dengan Nabi. Sama-sama merindukan pertemuan dengan Nabi. Tapi ini orang enggak tergesa-gesa, orang ini sabar bener. Orang ini sabaran orangnya. Ya. Dia persiapkan dulu dan lain sebagainya, sampai dia penampilannya layak untuk berjumpa dengan Nabi, barulah bertemu dengan Nabi SAW. Ini kejadian di tahun 5 Hijriah, Bu. Ya. Nabi wafat tahun berapa, Bu? Tahun keberapa? 10, Bu. Ya, ke-11. Nabi meninggal pada tahun ke-11. Jadi 6 tahun kemudian Nabi meninggal dunia. Jadi ini masih udah di akhir-akhir peristiwanya, Bu. Ya. Di situ kemudian Ashaj Abdul Qais menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lihat nih orang kok beda sendiri. Yang tadi mah kucel-kucel orangnya, ya, awut-awutan, acak-acakan. Ya, safar perjalanan di tengah padang pasir, anginnya gede, badai, mestinya kan awut-awutan Bu ya. Ini kok beda sendiri nih. Datangnya belakangan, penampilannya lebih layak, penampilannya rapi dan lain sebagainya. Disitulah kemudian Nabi memuji sahabat ini. Inilah hadis yang disebutkan yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi menjelang siang ini. Nabi pun berkata kepada Ashaj, kata Nabi, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anah. Inilah 2 kepribadian emasnya Bu ya. 2 kepribadian emas ini dimiliki oleh Ashaj Abdul Qais. Nabi katakan, wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada 2 karakter, ada 2 sifat, ada 2 kepribadian yang amat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, wahai Ashaj, aku lihat ada pada dirimu 2 karakter, 2 kepribadian,
dua sifat yang amat dicintai oleh Allah. Apa dua sifat tersebut? Kata Nabi, al-hilmu, yang kedua wal-anah. Apa itu hilmu? Ini sifat pertama yang kita akan kaji dan bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini, ibu-ibu, agar dengan harapan kita semua punya kepribadian al-hilmu atau al-halim. Punya sifat itu. Apakah kita sebagai seorang suami, apakah sebagai seorang istri, apakah sebagai seorang anak, dan lain sebagainya, sebagai orang tua dan lain sebagainya. Kita semua harus punya sifat al-hilmu atau halim. Apa yang dimaksud dengan hilmu? Al-hilmu itu kelembutan, Bu, ya, lemah lembut. Orangnya kagak mudah marah. Bukan nggak boleh marah, Bu, ya. Karena pada situasi dan kondisi tertentu marah itu diperlukan. Apalagi hari gini, Bu, ya, tantangan orang tua dalam mendidik anak-anaknya makin berat atau makin ringan, Bu? Berat ke depannya. Tantangannya makin banyak. Dari hari ke hari berbeda-beda tantangannya. Dan makin menguat. Tentu kalau enggak ada sifat tegas atau marah, Bu, ya, repot nanti anak-anak kita, Bu. Siapa lagi yang bisa meluruskan mereka kalau bukan orang tuanya, kalau bukan bapaknya, kalau bukan ibunya. Ya. Jadi kadang memang marah itu diperlukan, Bu, ya, asalkan terukur, asalkan termanage, Bu, ya. Kapan kita marah, kapan harus marah kita marah, kapan nggak perlu marah jangan marah, Bu, ya. Itu penting sekali. Karena kan bagaimanapun kita semua kan pernah jadi anak, Bu, ya. Bukan pernah, sampai hari ini anak. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap aja kita anak, punya orang tua. Hanya masalahnya masih hidup apa sudah meninggal. Kan tetap statusnya anak, Bu, ya. Kita pernah kecil, kita pernah muda. Tentulah kita paham betul, Bu, ya. Tantangan pada masa itu belum terlalu besar seperti hari ini, Bu, ya. Tantangan orang tua 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak seberat tantangan orang tua hari ini, Bu, ya. Kita itu rasanya kalau anak, ya, pulangnya selalu malam, khawatir sekali. Apa yang dikerjakannya? Apa yang dilakukannya? Dia punya bapak saja yang kerja tiap bulan punya penghasilan, nggak pernah tuh pulang malam. Sore udah balik. Paling banter Isya udah sampai rumah. Ini orang yang punya penghasilan, pekerjaan, bisa nafkahi keluarga ini dan itu. Lah ini anak masih bergantung sama nafkah orang tua. Kok kalau pulang malam melulu? Hari ini kan orang tua nggak boleh husnuzon melulu, Bu, ya. Ini rusak nanti anak-anak. Ustadz, katanya kan kudu husnuzon. Ya hari gini, Bu. Kadang perlu kita suuzon sama anak. Perlu kadang kita suuzon sama anak. Nak, kamu di luar ngapain saja? Ditanya, Bu, ya. Suuzonnya kita, ya ditanya. Bapak kamu saja itu kerja, nyari uang, bisa nafkahi ini itu. Itu maghrib sudah sampai rumah, Nak. Ya. Sampai rumah maghrib itu pun karena macet, bukan karena keluyuran. Lah kamu jam 11, jam 10 baru pulang. Kamu ngapain di luar, Nak? Apalagi waktu malam, Bu, ya, malam ini kan waktu kejahatan itu bermunculan, Bu, ya. Secara umum orang kenal narkoba malam hari. Mulai kenal geng motor malam hari. Kan awalnya gitu, Bu, ya. Karena kejahatan di waktu malam itu jauh lebih banyak daripada kejahatan di waktu siang, Bu, ya. Rata-rata maling operasinya malam hari, Bu, daripada siang hari. Makanya kita kaget kalau ada maling siang-siang. Boleh marah terus, berimbanglah dia mengaturnya.
Karena kalau tuh anak dibiarkan, makin nggak terkendali nanti ke depan, Bu, ya. Dia makin dewasa, makin pinter ngomong, makin keras bentakannya. Kalau dulu masih kecil mah ngebentak lucu, Bu, ya. Ngebentaknya juga masih kita anggap wajar. Tapi kalau anak sudah besar, sudah dewasa, ngebentak, itu sakit hati jadi orang tua, Bu, ya. Oleh karena itu, al-hilmu yang dimaksud adalah kelemah lembutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu sifat yang mulia dalam salah satu asma Allah yang mulia, yaitu Al-Halim. Ya. Yang tidak cepat marah, Bu, ya. Halim itu nggak gampang marah. Kan ada orang yang masalah kecil gampang marah, apalagi masalah besar. Dan orang kalau yang seperti itu tipikalnya, Bu, ya, nggak ada yang nyaman dekat dengannya. Jangankan teman-temannya, istrinya di rumah aja jadi nggak nyaman, Bu, ya. Ini kok suaminya asal ada masalah kecil pendekatannya marah-marah, apalagi masalah besar. Menjadikan kita di rumah kadang jadi nggak nyaman. Apalagi orang-orang yang ada di sekitarnya tuh. Jadi yang dimaksud dengan halim adalah sifat penyabar. Bukan tidak pernah marah sama sekali. Nabi itu orang yang halim, Bu, ya. Nabi itu orang yang lemah lembut. Tapi bukan berarti Nabi nggak pernah marah sama sekali. Nabi orang yang pandai mengendalikan amarahnya. Bukan nggak pernah marah, Bu, ya. Nabi itu kalau ketika di hadapannya ada orang yang melanggar batasan agama, itu kemarahan Nabi nggak bisa ditutupi dari raut wajahnya, Bu, ya. Kalau kita kan masih kadang bisa basa-basi, Bu, ya. Pura-pura kagak lihat, pura-pura kagak denger. Kalau kita masih basa-basi, Bu, ya. Nabi kalau ada kemungkaran terjadi di hadapannya, nggak bisa disembunyikan dari raut marah wajahnya, Bu. Itu Nabi SAW. Nggak bisa beliau, dalam hal semacam itu beliau basa-basi nggak bisa. Nggak bisa sembunyikan. Dan beliau nggak bisa diam, beliau pasti ngomong. Itulah keutamaan yang dimiliki Nabi SAW. Kalau kita ini kan masih banyak sekali alasannya, Bu, ya. Anak udah berkali-kali pulangnya tengah malam, ibunya masih sabar aja. Cuman dia ngebatin dalam hatinya ngedongkol. Nanti begitu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, barulah semua menyesal. Anaknya terlibat geng motor lah, anaknya terlibat pengeroyokan lah, terlibat pengedaran narkoba lah, atau pemakai narkoba, barulah semua menyesal. Barulah semua saling menyalahkan. Si suami menyalahkan ibunya, ibunya menyalahkan suaminya. Nggak ada solusi apapun. Sebelum itu semua terjadi, harus diantisipasi. Harus diantisipasi. Nabi orang yang lemah lembut, Bu. Tapi kalau Nabi dalam sebuah peperangan, itu musuh nggak ada yang berani mendekat. Kenapa? Wajah Nabi sangar. Kelemah lembutan itu seketika hilang di tengah peperangan, Bu, ya. Jadi orang itu disebutkan, Bu, musuh-musuh Nabi. Itu kalau melihat Nabi di hadapannya, itu mereka berusaha menghindar berhadapan dengan Nabi. Karena apa? Wajahnya mengerikan, Bu, ya. Ya masa perang kita cengengesan, Bu, ya. Ini perang, bukan perang-perangan. Kalau perang-perangan cengengesan. Ini perang beneran. Ya. Itulah yang terjadi pada Nabi SAW. Akan tetapi beliau pandai mengendalikan amarahnya. Suatu ketika disebutkan Nabi SAW karena dikenal punya perbendaharaan, Bu, ya. Nabi punya simpanan binatang ternak, harta benda dan lain sebagainya. Karena kan Nabi yang memegang kunci Baitul Mal, Bu, ya. Jadi Nabi itu bukan sebagai seorang nabi saja, seorang nabi iya, panglima tertinggi kaum muslimin dalam medan pertempuran beliau. Kepala negara iya,
Kepala rumah tangga iya. Kepala bendahara Baitul Mal kaum muslimin Nabi SAW, Bu. Ada yang profesinya lebih banyak dari Nabi, Bu? Sesibuk-sibuknya Pak Jokowi cuman presiden doang, Bu, ya. Tidak merangkap menteri keuangan. Sesibuk-sibuknya Pak Jokowi tidak merangkap Panglima TNI. Tidak merangkap Kapolri, Bu, ya. Nabi dulu jabatannya kepala rumah tangga, iya. Kepala pemerintahan, iya. Panglima tertinggi beliau, dan yang memegang Baitul Mal, mengatur perputaran harta di tengah kaum muslim Nabi SAW. Dengan itu sholat malam kagak pernah kesiangan tuh, Bu. Ini baru cuman jadi karyawan perusahaan, sholat malam udah kagak sempet tuh. Ini Nabi nggak pernah ketinggalan sholat malamnya. Dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Di siang harinya sempat berpuasa. Di malam harinya beliau berdiri melaksanakan sholat malamnya. Istrinya berapa, Bu? 9 dinafkahin semua, Bu. Bukan 9 ada yang ditelantarin. Emang orang sekarang punya istri cuma 2 aja, dua-duanya terlantar. Bukan 1, dua-duanya terlantar. Nggak yang muda, nggak yang tua, terlantar dua-duanya. Anak-anaknya kagak bisa sholat, yang ini kagak bisa ngaji. Nabi punya 9 terurus semua, Bu, ya. Kebayang nggak, Bu, sibuknya? Sibuknya beliau luar biasa. Tapi sholat malamnya nggak pernah tertinggal. Ya. Itulah Nabi SAW. Maka sangatlah wajar, Bu, ya. Nabi orang yang sangat karismatik. Nabi orang yang sangat berwibawa. Apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan. Itu kan luar biasa, Bu, ya. Kebanyakan orang hari ini kan manis ucapannya. Pahit perbuatannya, Bu, ya. Perbuatannya pahit. Omongannya mah manis. Makanya orang yang kayak gini nggak ada karismatiknya, nggak ada wibawanya sama sekali, Bu, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kewibawaan Nabi SAW. Orang yang ucapannya dengan tindakannya berbanding lurus, sama. Makanya para sahabat itu, Bu, ya, mereka mengorbankan jiwanya demi keselamatan Nabi itu nggak mikir-mikir lagi, Bu, ya. Ya karena memang Nabi sosok orang yang karismatik. Hari ini aja, Bu, ada orang yang cuman ya modal 1-2 jabatan bisa dibelanya mati-matian, Bu, ya. Padahal karismatik enggak, bijak juga enggak, ya, adil juga enggak, tapi orang bisa mati-matian, Bu, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana dahulu sahabat Nabi SAW, Umar radhiyallahu ta'ala anhu katakan. Suatu ketika Umar ditanya oleh Nabi SAW, ya Umar. Ya, kata Nabi, Umar radhiyallahu ta'ala pernah berkata, mengungkapkan kepada Nabinya. Nabi tidak bertanya, beliau mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi SAW. Kata Umar, demi ya Rasulullah, demi Allah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali diriku, kata Umar. Nah, di sini nih letak masalahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali diri saya. Kata Nabi, la ya Umar, enggak gitu wahai Umar. Kata Nabi, enggak begitu wahai Umar. Kamu harus jadikan aku lebih dicintai, bahkan lebih daripada dirimu. Begitulah Allah memerintahkan kepada nabinya, Bu, ya. Allah memerintahkan kepada kita harus mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta kita kepada segala apapun. Apa kata Umar, Bu? Mulai sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu daripada jiwaku sendiri, kata Umar. Begitu cepatnya, Bu, ya, orang merubah sikapnya
Karena memang Nabi orang yang sangat berwibawa, Bu, ya. Bahkan dia berkorban, ya, melebihi dia menjaga jiwanya sendiri untuk Nabi SAW. Nah, Nabi SAW suatu ketika pernah ditarik bajunya oleh orang Arab Badui yang memang dikenal keras karakternya, Bu, ya. Kasar kepribadiannya. Nggak ada basa-basinya seperti orang perkotaan. Orang Badui kan begitu, Bu, ya, secara umum. Apalagi Badui yang di Arab, Bu, ya. Kalau kita pernah lihat orang Badui di Arab marah-marah di pinggir jalan, itu kita bisa geleng-geleng kepala, Bu, ya. Saya pernah naik saat umroh, naik sebuah bus. Ada seorang Arab Badui bawa mobil van pick up. Ugal-ugalan, Bu, ya, mobil box lah. Ugal-ugalan. Itu mobil udah nggak karu-karuan bentuknya. Ya, nggak ada sejengkal pun yang mulus, penyok. Dari alif sampai ya, semuanya penyok. Ini bus kita nyenggol juga enggak, ngelakson juga enggak. Tiba-tiba dia mengerem mobilnya persis di depan bus, busnya berhenti. Di situ dia ngamuk, memaki-maki dan lain sebagainya. Dan kelihatan betul ini orang-orang Badui. Cara berpakaiannya, secara fisiknya, mulai dari omongannya, kasar betul, Bu, ya. Itulah perangai orang-orang Badui yang sama di zaman Nabi SAW. Suatu ketika, Bu, bajunya Nabi ditarik dengan sangat keras sampai membekas luka di leher beliau, saking kerasnya, Bu. Mintanya nggak ada baik-baiknya sedikit pun, nggak ada basa-basinya sedikit pun. Bahkan meminta cenderung dengan menyakiti Nabi SAW. Dia minta, ya Muhammad, ya, bahwa saya tahu Allah telah menganugerahkan kepadamu sekian banyak kebaikan. Harta ini, itu, dan lain sebagainya. Maka dengan itu, wahai Muhammad, berilah aku sebagian apa yang Allah berikan kepadamu. Gitu, Bu. Nggak ada basa-basinya sama sekali. Orang biasanya kalau mau minta, muji-muji dulu kek. Orang mau minta kan gitu stylenya, Bu, ya. Ini nggak ada cerita orang Arab Badui. Ya. Anda bisa bayangkan betapa julidnya cara mereka berpikir. Ibu-ibu pernah dengar ada seorang Arab Badui di zaman Nabi yang kencing di tengah masjid? Ibu bisa bayangkan julidnya, Bu, ya. Ada manusia seperti itu. Anda bisa bayangkan ada orang tiba-tiba masuk masjid Istiqomah, dia kencing di tengah, Bu. Di saat banyak orang, bukan di saat lagi sepi itu masjid. Jam 10 malam gitu. Bukan di saat nggak ada orang, lagi banyak orang. Kencing di tengah masjid, sahabat tentu terperanjat, Bu, ya. Ini makhluk dari planet mana gitu kan. Ujuk-ujuk datang kencing. Lihat kalau anak-anak masih ada lucu-lucunya, Bu, ya. Orang tua udah nggak ada lucu-lucunya. Begitu dia kencing, kencingnya bukan mau, keluar sudah. Di hadapan para sahabat seketika mengambil posisi. Ada yang pengen nangkep, ada yang pengen mukulin, ada yang pengen gebukin. Ya kebayang kencing di tengah masjid. Tapi kelemah lembutan Nabi SAW, kata Nabi apa? Da'u, jangan dekati dia, kata Nabi, biarkan. Biarkan, kata Nabi, selesaikan dia kencingnya. Itu kalau sementara dia kencing, antum kejar-kejar, itu makin kemana-mana itu pipisnya. Antum nggak puyeng apa itu nanti bersihinnya. Orang lagi kencing mau dikejar-kejar. Itu lihat bijaksananya Nabi, Bu, ya. Nabi biarkan da'u, biarkan dia selesaikan. Ternyata para ulama menjelaskan hikmah banyak sekali, Bu, ya. Kenapa Nabi menyuruh sahabat membiarkan? Banyak hikmahnya. Salah satunya apa? Orang kencing kalau di stop mendadak, Bu, ya, itu berbahaya bagi kesehatan. Kalau di stop mendadak, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Hikmah yang kedua yang nampak jelas itu kalau orang dikejar-kejar, maka makin sulit membersihkan kencingnya. Karena semua akan najis. Itu bijaksananya Nabi, Bu, ya. Kata Nabi, da'u, biarkan, selesaikan dia.
Sampai dia selesai, udah. Ya jangan tanya, cebok nggak Ustadz? Ya kagak cebok, Bu. Jangan ditanya cebok apa kagak. Ya nggak cebok lah, orang Badui. Maka Nabi minta kepada sahabat, ambilkan air seember, tuangkan ke tempat kencingnya. Langsung tersentuh Badui tadi, Bu ya. Melihat kebijaksanaan Nabi, kesabarannya, sifat halimnya, dia mengangkatkan dengan wajah lugunya, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, dia berdoa, ya Allah, rahmatilah Muhammad dan saya, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua, ya Allah, katanya. Sahabat jangan dirahmati, ya Allah. Tadi pengen gebukin saya lagi kencing mau dikejar-kejar. Dia berdoanya, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Dan jangan rahmati selain kami berdua. Kata Nabi SAW, bijak Nabi. Nabi bilang ke Arab Badui tadi, ya jangan engkau persempit sesuatu yang luas, kata Nabi SAW. Ya. Qad dayyaqtal wus'ah, kata Nabi, hei fulan, kamu mempersempit sesuatu yang luas. Bukankah rahmat Allah itu luas? Rahmat Allah bisa menjangkau siapapun. Jangan kau persempit. Lihat Bu ya, dalam situasi seperti itu, betapa bijaknya Nabi SAW. Kembali ke kisah Badui yang tadi narik baju. Apakah Nabi di situ ngamuk, diajak berantem itu Badui? Enggak, Nabi tersenyum Bu ya. Dalam situasi seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan diri kita berada di situasi Nabi SAW, Bu ya. Oh, udah kita lapor polisi, Bu ya. Ini udah ada intimidasi, bahkan ya ada tindakan pidana verbal. Mungkin kita sudah pidanakan dia. Sambil tersenyum Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau lihat domba yang di antara dua gunung itu, kata Nabi? Dilihat mana ya? Itu ada domba-domba di antara dua gunung. Kata Nabi SAW, kamu ambil semua. Buat kamu, kata Nabi. Seneng bener tuh Badui tadi. Nggak pikir lama Bu ya. Kalau sekarang mungkin udah pakai pick up tuh. Diangkut semua dombanya, nggak disisain meskipun satu. Itu entah berapa ratus domba. Ya, yang milik Nabi SAW kamu ambil, domba-domba itu nggak ditinggalin satupun. Sampai di kampung halamannya. Dan kebetulan memang dia kepala kabilah ternyata. Dia mengumpulkan semua anggota kabilahnya. Dan dia berpidato. Berimanlah kepada Muhammad. Sesungguhnya tuh orang kalau sedekah nggak takut miskin sama sekali. Ya, orang itu kalau sedekah nggak ada takutnya sama kurang. Nggak ada takutnya dengan rasa miskin setelah itu. Satu kampung masuk Islam semua Bu ya. Tidak ada satupun dalil yang Nabi sampaikan. Apakah satu ayat dalam Al-Quran ataukah sebuah hadis yang Nabi jelaskan, yang Nabi nggak ada Bu. Cuman pakai akhlak. Dan itu berapa banyak yang masuk Islam. Nabi tidak menyampaikan dalil apapun Bu ya. Melihat kepribadian Nabi yang memang sangat mulia. Sangat mulia. Nah, al-hilmu ya. Al-Halim salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nama Allah yang husna. Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Kalau setiap kali kemaksiatan dilakukan seorang hamba, seketika pendekatan Allah dengan amarah Bu ya. Kira-kira kita masih ada nggak Bu di alam dunia ini Bu? Kayaknya udah kena azab Bu ya. Maksiatnya dari dulu. Tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Kalau pendekatan Allah selalu dengan amarah Bu ya. Ada yang bermaksiat karena Allah marah dengan kemaksiatan. Allah membenci kemaksiatan. Kalau pendekatan Allah selalu dengan amarah, rasa-rasanya kita nggak akan hidup lagi di alam dunia hari ini Bu ya.
Udah diazab beberapa puluh tahun yang lalu mungkin, Bu, ya. Tapi lihat, Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Bertobatlah. Berbuat salah lagi Allah perintahkan bertobat. Terus Allah perintahkan dia bertobat, memperbaiki dirinya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apa kata Allah? Kalau sekiranya Allah menghukum manusia setiap kali mereka melakukan kezaliman, seandainya Allah mengazab manusia setiap kali mereka bermaksiat, maka tentunya nggak ada yang tersisa, Bu, ya, manusia di alam semesta ini, Bu. Sekarang siapa sih yang nggak pernah berbuat maksiat? Nabi telah mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam selalu berbuat salah dan diulang-ulang melulu. Tuh anak Adam karakternya begitu, Bu, ya. Berulang-ulang melulu, dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, itu lagi nanti diulang. Makanya kata Allah, kalau Allah menghukum, kalau Allah mengazab manusia setiap kali mereka melakukan kezaliman, kemaksiatan, tentulah nggak ada yang tersisa di atas muka bumi ini, Bu, ya. Akan tetapi lihatlah, Allah melakukan pendekatan, memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya. Karena berapa banyak orang yang diberi kesempatan bisa memperbaiki dirinya, Bu, ya. Itu yang Allah inginkan. Bu, bisa nggak Allah seketika mengazab Fir'aun karena dia telah mengaku dirinya adalah Tuhan? Bisa. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah mengirim Musa dan Harun. Padahal sebelum Allah mengirim Musa dan Harun alaihi salam, Fir'aun sudah kufur belum, Bu? Sudah. Sejak bahkan Musa belum dilahirkan, dia sudah sombong, Bu, ya. Dia raja yang zalim. Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun kan sudah berkuasa, Bu, ya. Umur Fir'aun dengan Musa itu jauh, Bu. Kita lihat aja kisahnya dalam Al-Quran tuh. Bagaimana Fir'aun dibisiki oleh para ahli penyihirnya, Bu, ya. Para ahli penyihir mengatakan, memberikan nasihat kepada Fir'aun bahwa mereka mendapat bisikan dari para tentara setan yang mencuri berita langit, Bu, ya. Yang melalui setan-setan itulah para penyihir ini memberi masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, bahwa kami dapat bocoran langit. Setan pencuri berita langit kan banyak, Bu, ya. Ya, para setan pencuri berita langit. Mereka katakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, bahwa kerajaanmu akan runtuh oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa dari Bani Israel, Bu, ya. Waktu itu Fir'aun sudah menjadi Fir'aun, Bu, ya. Fir'aun itu kan raja, Bu, ya. Dia sudah berkuasa. Dia sudah memerintah. Jadi umur Nabi Musa dengan Fir'aun sangat jauh. Maka kemudian kata Fir'aun apa? Dia membuat kebijakan. Mulai hari ini, semua bayi yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel harus wajib fardu ain untuk dibunuh. Itu keputusan raja, Bu, ya. Titahnya raja. Maka sejak hari itu dicarilah setiap bayi laki-laki dari Bani Israel untuk dibunuh. Maka sampailah pada kisah ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa kemana, Bu? Ke sungai. Ditemukanlah qadarullah oleh istrinya Fir'aun yang bernama siapa, Bu? Asiyah bintu Muzahim.
Ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Itulah bagaimana Allah mengatur skenarionya, Bu ya. Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan runtuh oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dan Allah menakdirkan istrinya menemukan bayi yang hanyut di sungai. Karena bertahun-tahun gak punya anak, merindukan anak, bagaimana Allah mengatur skenario, Bu ya. Maka dipungutlah oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia bintu Muzahim. Minta izin ke suaminya, Mas, kita tuh udah bertahun-tahun kagak punya anak. Apa enggak kita rawat nih anak? Siapa tahu di suatu saat bermanfaat nih buat kita berdua. Yang namanya manusia, Bu ya. Suatu saat dia akan butuh sama anaknya. Itu mengapa Allah murka, Bu ya. Ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah murka. Karena apa? Orang punya anak itu tandanya lemah, Bu ya. Karena apa? Dia akan butuh sama anaknya. Itulah kelemahan yang ada pada diri manusia. Kenapa mereka punya anak? Bukan karena kehebatannya, enggak. Mereka punya anak suatu saat mereka butuh akan bantuan anaknya. Apakah nafkahnya? Apakah perhatiannya? Apakah penjagaannya? Suatu saat dia akan tua jika berumur panjang. Dia butuh dengan dia butuh dengan pertolongan anaknya. Itulah kenapa Allah murka ketika Allah dikatakan punya anak, Bu ya. Karena itu penghinaan yang luar biasa. Ya. Kemudian dipeliharalah Musa, yang kemudian Musa ternyata dialah yang ditakuti oleh Fir'aun selama ini dalam hidupnya. Bu ya. Tapi lihatlah Allah. Meski itu Fir'aun amat durhaka, Allah nggak seketika mengirim azab kan, Bu ya. Dalam kisah itu Allah memerintahkan Musa dan Harun, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkara aw yakhsha. Apa kata Allah? Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun. Pergilah kalian temui Fir'aun. Sampaikan kepadanya, apa Bu? Cacian, makian? Bukan. Sampaikan kepadanya kalimat yang lembut, kata Allah. Lihat, Bu. Bagaimana Allah ingin melakukan pendekatan yang lebih soft kepada Fir'aun. Allah perintahkan Musa dan Harun, sampaikanlah dengan bahasa yang lembut. Ini orang durhakanya udah sampai pada puncaknya, Bu ya. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dia mengaku dirinya yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Dia bisa menghidupkan orang, dia bisa mematikan orang. Dia tinggal suruh Algojo, biarkan tahanan itu hidup. Katanya dia menghidupkan orang, Bu ya. Hukum pancung tuh. Ya, tahanan. Dia bilang bisa mematikan orang. Itu kan durhakanya Fir'aun udah sampai pada puncaknya, Bu ya. Dia mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan. Dia memaksa manusia untuk menyembah dirinya. Sujud di bawah kakinya. Tapi Allah perintahkan Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Maka ucapkanlah dengan ajakan kalimat yang lemah lembut, dengan harapan dia kemudian ingat dan takut kepada Allah. Sampai akhir Fir'aun beriman gak, Bu? Beriman gak, Bu, sampai akhir? Beriman, Bu. Tapi sudah tenggelam. Itu masalahnya. Iya. Fir'aun begitu dia udah mulai gelagapan, tenggelam. Dia mengatakan, amantu, aku beriman. Anahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sempat beriman, Bu, tapi diterima tidak? Enggak, itu yang jadi masalah. Kalau berimannya sih beriman. Allah abadikan dalam Al-Quran, aku beriman bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, yang diimani oleh Bani Israel